Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat semua ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, maka kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat dicukupkan. Baik, untuk pembahasan kita pada hari ini, yaitu saya akan membahas tentang foto sebagai media pembelajaran. Nah, foto sebagai media pembelajaran. Baik, kita langsung masuk saja pada latar belakang. Nah, secara luas, foto ini diperoleh dari berbagai sumber, misalnya dari media sosial. Nah, foto ini pada dasarnya dapat membantu atau mendorong para siswa dapat membangkitkan minat dalam pelajaran. Dapat membantu mereka dalam mengembangkan kemampuan bahasa atau kegiatan seni, dan bisa juga pernyataan kreatif dalam bercerita, lalu dramatisasi, lalu bacaan, penulisan, melukis, menggambar, serta membantu mereka menafsirkan dan mengingat-ingat isi materi bacaan dari buku teks. Nah, seperti itu. Demikian pula pemahaman pengertian mengenai kemasyarakatan bisa diperoleh dari gambar fotografi. Dan dalam situasi tertentu, gambar fotografi merupakan sumber terbaik untuk tujuan penelitian dan penyelidikan. Seperti itu. Nah, kita masuk, apa sih pengertian foto sebagai media pembelajaran ini? Nah, di sini saya akan menerangkan. Foto merupakan salah satu media pengajaran yang amat dikenal di dalam setiap kegiatan pengajaran. Hal itu disebabkan kesederhanaannya, tanpa memerlukan perlengkapan dan tidak perlu diproyeksikan untuk mengamatinya. Foto termasuk kepada gambar tetap atau still picture yang terdiri dari dua kelompok, yaitu pertama float evacuee, picture atau gambar datar tidak tembus pandang, misalnya gambar fotografi, gambar lukisan yang tercetak. Nah, yang kedua adalah transparent picture atau gambar tembus pandang, misalnya film slide, film strip, dan transparansi lainnya. Foto bisa dipergunakan baik untuk tujuan pengajaran individual, kelompok kecil, maupun untuk kelompok besar yang dibantu dengan proyektor opek atau opaque projector. Seperti itu. Bagaimana teman-teman? Sudah paham kan? Baik, kalau sudah paham dengan pengertian foto sebagai alat untuk media pembelajaran, nah kita masuk kepada prinsip-prinsip penggunaan foto. Di sini ada beberapa prinsip yang akan saya jelaskan kepada teman-teman semua, yaitu yang perlu kita perhatikan dalam mempergunakan foto sebagai media visual pada setiap kegiatan pengajaran. Antara lain, yang pertama yaitu pergunakanlah gambar untuk tujuan pelajaran yang spesifik, yaitu dengan cara memilih gambar tertentu yang akan mendukung penjelasan inti pelajaran atau pokok-pokok pelajaran. Yang kedua, yaitu padukan gambar-gambar pada pelajaran, sebab keefektifan pemakaian gambar-gambar fotografi di dalam proses belajar mengajar memerlukan keterpaduan. Yang ketiga, yaitu pergunakanlah gambar-gambar itu sedikit saja daripada menggunakan banyak gambar tetapi tidak efektif. Lalu, yang keempat, kurangilah penambahan kata-kata pada gambar. Oleh karena itu, gambar-gambar itu justru sangat penting dalam mengembangkan kata-kata atau cerita dalam penyajian gagasan yang baru. Yang kelima, yaitu mendorong pernyataan yang kreatif. Melalui gambar-gambar, siswa akan didorong untuk mengembangkan keterampilan berbahasa lisan dan tulisan seni grafis dan bentuk-bentuk kegiatan lainnya. Yang keenam, mengevaluasi kemajuan kelas. Bisa juga dengan memanfaatkan gambar-gambar baik secara umum maupun secara khusus. Jadi guru bisa mempergunakan gambar datar, slide, atau transparan untuk melakukan evaluasi hasil belajar siswa. Pemakaian instrumen tes secara bervariasi akan sangat baik dilakukan oleh guru seperti saya ini.
kepada teman-teman anak-anak semua. Nah, ini dalam upaya memperoleh hasil tes yang komprehensif serta menyeluruh seperti itu. Bagaimana? Sudah paham teman-teman? Nah, tadi kita masuk dalam prinsip dalam menggunakan foto ya secara visual. Sekarang saya akan menjelaskan kriteria dalam memilih foto sebagai media pembelajaran. Nah, dalam memilih foto sebagai media pembelajaran ada 5 kriteria untuk tujuan pengajaran, yaitu harus memadai untuk tujuan pengajaran, kualitas artistik, kejelasan dan ukuran yang cukup, dan validitas serta menarik. Yang pertama, foto itu harus cukup memadai, artinya pantas untuk pengajaran, yaitu harus menampilkan gagasan, bagian informasi atau suatu konsep jelas yang mendukung tujuan serta kebutuhan pengajaran. Di samping itu, foto hendaknya realistik dan hidup, pewarnaan yang bagus dan harus cukup besar sehingga rinciannya bisa diamati untuk dipelajari. Yang kedua, yaitu foto itu harus memenuhi persyaratan artistik yang bermutu. Nah, foto yang memenuhi persyaratan mutu seni hendaknya juga memenuhi karakter foto-foto. Yang pertama yaitu komposisi yang baik. Nah, yang kedua yaitu perwarnaan yang efektif. Untuk komposisi yang baik itu merupakan ciri fundamental efektivitas gambar yang baik untuk pengorganisasian keseluruhan unsur-unsur yang baik. Artinya, gambar itu mempunyai pusat perhatian yang jelas sehingga memberikan keseimbangan kepada gambar-gambar secara keseluruhan. Yang kedua, pewarnaan yang efektif. Nah, pemakaian pewarnaan yang efektif ini berarti pemakaian warna-warni secara harmonis, merupakan ciri kedua dari kualitas artistik suatu gambar, dan tidak mungkin kita memakai suatu gambar hanya hitam putih saja ya teman-teman. Untuk menarik perhatian siswa atau orang lainnya, itu gambar harus mempunyai warna yang menarik agar mendapatkan kualitas yang lebih baik juga. Yang ketiga yaitu teknik. Teknik merupakan ciri yang ketiga dari gambar yang baik untuk tujuan pengajaran. Teknik pemotretan yang unggul bernilai lebih dari komposisi dan pewarnaan. Selanjutnya untuk kriteria dalam memilih foto yang ketiga yaitu foto untuk tujuan pengajaran harus cukup besar dan jelas. Gambar yang tajam dan kontras mempunyai kelebihan karena ketepatan dan rinciannya menggambarkan kenyataan secara lebih baik. Yang tidak kurang pentingnya adalah besar gambarnya. Kalau kecil kita sulit untuk melihatnya ya teman-teman. Nah, yang keempat yaitu validitas gambar. Gambar-gambar yang melukiskan suasana dramatis atau mencengkam, adegan yang ideal lebih pantas dipajang daripada untuk tujuan pengajaran. Gambar-gambar yang representatif dari bidang studi tertentu yang menampilkan pesan yang benar menurut ilmu merupakan gambar-gambar yang tepat untuk masuk pengajaran yang sahih atau yang benar, seperti itu ya teman-teman. Nah, yang kelima yaitu memikat perhatian secara didik. Memikat perhatian peserta didik cenderung kepada hal-hal yang diminatinya, yaitu terhadap benda-benda yang akrab dengan kehidupan mereka, misalnya binatang-binatang, anak-anak, kereta api, perahu, kapal terbang, pesawat, atau sebagainya yang dapat memikat peserta didik dalam pengajaran, seperti itu. Bagaimana dalam kriteria pemilihan untuk foto? Apakah teman-teman sudah paham? Jika sudah paham, saya akan lanjutkan apa sih keuntungan foto sebagai media pembelajaran. Yang pertama, keuntungan foto sebagai media pembelajaran yaitu mudah dimanfaatkan di dalam kegiatan belajar mengajar karena praktis tanpa memerlukan perlengkapan apa-apa. Yang kedua yaitu harganya sangat relatif lebih murah daripada jenis-jenis media pengajaran lainnya, dan cara memperolehnya pun mudah sekali tanpa perlu mengeluarkan biaya dengan memanfaatkan kalender bekas, majalah, surat gambar, dan bahan-bahan grafis lainnya. Yang ketiga yaitu gambar fotografi bisa dipergunakan dalam banyak hal untuk berbagai jenjang pengajaran dan berbagai disiplin ilmu. Nah, mulai dari TK sampai dari perguruan tinggi, dari ilmu-ilmu sosial sampai ilmu-ilmu eksakta. Nah, yang ketiga yaitu gambar fotografi dapat
Yang keempat yaitu gambar fotografi dapat menerjemahkan konsep atau gagasan yang abstrak menjadi lebih realistik. Menurut Edgar Dale, gambar fotografi dapat mengubah tahap-tahap pengajaran dari lambang kata beralih kepada tahap yang lebih konkret yaitu lambang visual, seperti itu. Nah, tadi keuntungannya yang saya jelaskan. Kalau ada keuntungan pasti ada kelemahan. Nah, untuk kelemahan foto sebagai media pembelajaran ini, yang pertama yaitu beberapa gambar sudah cukup memadai, akan tetapi cukup besar ukurannya bila dipergunakan untuk tujuan pengajaran kelompok besar, kecuali bila mana diproyeksikan melalui proyektor. Yang ketiga yaitu gambar fotografi adalah berdimensi 2, sehingga sukar untuk melukiskan bentuk sebenarnya yang berdimensi 3. Kecuali bila mana dilengkapi dengan beberapa scene gambar untuk objek yang sama atau adegan yang diambil dilakukan dari berbagai sudut pemotretan yang berlainan. Contohnya kita mengambil gambar gunung misalnya kan, jadi kita jadikan fotografi. Nah, kita itu bisa menggambarkan gitu, atau kita dapat melukiskan dimensi 3 karena kita langsung melihat dari fotografi dan yang tampak dengan nyata, seperti itu. Yang ketiga yaitu gambar fotografi bagaimanapun indahnya tetap tidak memperlihatkan gerak seperti halnya gambar hidup, seperti itu. Namun demikian beberapa gambar fotografi yang disusun secara berurutan dapat memberikan kesan gerak dapat saja dicobakan. Nah, seperti itu dengan maksud guna meningkatkan daya efektivitas proses belajar mengajar. Nah, sekarang kita masuk kepada kesimpulan dari semua yang sudah saya jelaskan. Dapat kita tarik kesimpulannya yaitu foto merupakan salah satu media pengajaran yang amat dikenal dalam setiap kegiatan pengajaran. Hal itu disebabkan kesederhanaannya, tanpa memerlukan perlengkapan dan tidak perlu diproyeksikan untuk mengamatinya. Dalam menggunakan media fotografi sebagai media pembelajaran adalah keuntungan dan kelebihannya. Foto mempunyai karakteristik tertentu. Setiap guru seperti saya misalnya kan hendaknya mengetahui media pengajaran mana yang dapat mencapai hasil paling baik dalam situasi pengajaran yang diharapkannya. Untuk itu, setiap guru harus mengenal secara tepat keuntungan serta kelemahan dari setiap media pengajaran yang akan dipergunakan dalam memilih foto. Ada 5 kriteria yang tujuan pengajaran yaitu harus memadai untuk tujuan pengajaran, kualitas artistik, kejelasan dan ukuran yang cukup, dan validitas yang menarik, seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian pelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang saya jelaskan kalian dapat paham semua. Kalian bisa tahu penggunaan dalam foto sebagai media pengajaran, media pembelajaran. Kedepannya kita akan bahas yang lainnya. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.